side. Baby, it's the host. Anybody's on the doing. She's humming, na 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 na, yeah. Ooh, yeah. I'm trying to stop the stare. Are you trying to get killed by stranded on the street side? On the street side. Biasa aja. Ada pengen banyak ya? Itu orangnya di situ. Enggak. Hey, Kenalin nih temanku Bayu. oh, hai Bay. Aku Rangga, apa kabar? Enggak, baik. Jadi gini loh enggak, Bayu pengen curhat tentang masalahnya. Oke. Gimana kalau kita duduk di sini aja? Kayaknya lebih enak nih. Oke, boleh. Enggak, yuk aku pamit pulang duluan ya. Soalnya masih ada urusan lain. Oh iya, Ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Kenapa Bay? Ada yang bisa aku bantu? ya gitu deh. Gitu deh, maksud kamu? Ya kan aku punya geng motor. Ah. Kamu tahu kan Crazy Boy? Hmm. Ya aku lama-lama aku merasa jadi nggak enak ya bergabung dengan mereka. Padahal awalnya aku bergabung dengan mereka. Aku senang sekali. Tahu sendiri kan bisa bergabung dengan mereka. Keren gitu. Apalagi bisa tampil beda, bisa berekspresi. Tapi semenjak aku bergabung dengan mereka, aku sering ditegur guru. Teman-teman lain pun memandangku dengan sinis. Jadi aku ngerasa terasing dengan teman-teman yang lain. Kayaknya kamu udah ngerasa nggak nyaman ya Bay, gabung di geng itu. Karena kamu jadi sering bermasalah sama guru, terus sama teman-teman kamu yang lain. Iya, jadi gimana dong nih? Kayaknya sih, tapi aku sebenarnya mau keluar dari geng itu. Tapi aku takut mereka akan mengejek dan memusuhi aku. Dibilang anak mami lah. Apalagi kalau aku tidak ikut merokok dan bolos. Oh gitu Bay. Jadi kamu khawatir kalau kamu nolak ajakan mereka buat ngerokok, kamu malah diejek disebutin anak mami. Maksud kamu anak mami itu gimana ya Bay? Ya kalau anak mami itu kan cengeng, pengecut, manja lagi. Emang kamu sendiri kayak gimana Bay? Sebenarnya aku juga anak manja sih. Habis semuanya diurusi oleh mamiku. Mama aku yang ngurus semua urusanku. Jadi apapun yang aku minta pasti disediain. Perasaan kamu diperlakuin kayak gitu sama mama kamu kayak gimana emang Bay? Enak sih, tapi kadang-kadang nyebelin juga. Iya. Aku nggak bisa menentukan pilihan aku sendiri. Ya kamu tahu kan sepatu ini? Sepatu ini aja harus mama aku yang pilihin, bukan aku. Padahal teman-temanku aja bebas memilih apa yang mereka mau. Sebel aku jadinya, sudah sebesar ini, masa aja diatur-atur. Oh kamu jadi kesel nih. Kamu nggak bisa nentuin pilihan kamu sendiri, terus malah dianggap anak kecil sama mama kamu. Iya enggak, makanya aku bergabung dengan mereka. Karena bersama mereka, aku merasa diakui dan tidak dianggap anak kecil lagi. Tapi akhirnya pas aku diajak merokok dan bolos, aku tidak enak menolaknya. Padahal aku nggak suka bolos, apalagi merokok, kan bahaya. Jadi kamu tuh gabung sama geng itu karena bersama mereka kamu ngerasa diakuin gitu ya? Iya enggak, tapi kok aku jadi terbeban ya. Aku melakukan hal yang aku nggak suka, jadinya seperti ini deh. Sering ditegur guru, sering bolos, nilaiku aja banyak yang hancur. Apalagi sekarang uang jajanku aja habis buat beliin mereka rokok. Jadi gimana dong? Iya. Aku ngerti, Bay. Kamu sekarang udah ngerasa nggak cocok gabung di geng itu dan kamu pengen keluar kan? Karena kamu udah ngerasain dampak negatifnya. Sebelumnya kamu udah pernah bilang belum sama teman-teman geng kamu kalau kamu pengen keluar? Belum nggak. Tapi sebenarnya aku takut juga mereka akan memusuhi dan memarah aku.
Oh, kamu ragu nih buat ngomong hal itu sama teman-teman kamu. Karena kamu takut mereka marah terus nggak mau temenan lagi sama kamu nih. Iya enggak, gimana dong? Mungkin aku harus coba bicara dulu kali ya. Nggak boleh jadi pengecut. Kayaknya kamu udah mutusin buat ngomong sama teman-teman geng kamu ya? Iya, mungkin untuk saat ini. Mungkin ini yang terbaik. Semoga aja ya, Bay. Mungkin kamu bisa ungkapkan itu dengan cara asertif. Yaitu, kamu ungkapkan semua perasaan kamu tanpa harus nyinggung perasaan teman-teman geng kamu ya, Bay. Oh iya, kamu juga harus bisa dan siap terima semua konsekuensi yang ada ya, Bay. Oke, aku akan coba sampaikan. Walaupun aku tidak lagi bergabung dengan mereka, bukan berarti aku menolak mereka untuk menjadi temanku kan? Gimana hasilnya nanti? Kita diskusin lagi ya, Bay. Makasih loh kamu udah mau percaya dan curhat sama aku. Oh iya, sama-sama. Yaudah, Bay, kita pulang langsung aja yuk. Oke, bisa. Konseling kesehatan remaja adalah upaya yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien remaja untuk membantu agar mereka mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga mereka dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Konselor dapat berasal dari tenaga kesehatan, yaitu petugas PKPR, atau konselor sebaya, yaitu remaja baik dari sekolah ataupun luar sekolah yang berbakat dan sudah terlatih. Remaja membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya sehingga mereka merasa nyaman untuk membicarakan masalahnya. Konselor perlu memenuhi kriteria sebagai berikut: mempunyai minat dan motivasi yang kuat untuk menolong, dapat berempati, yaitu memahami apa yang dirasakan oleh klien dan melihat masalah dari sudut pandang klien, dapat dipercaya dan memegang kode etik profesi sehingga klien merasa aman bercerita, mampu menjadi pendengar aktif, yaitu ditunjukkan dengan duduk berhadapan dan condong ke arah klien, menatap mata, sikap terbuka, melakukan refleksi, yaitu isi, pembicaraan, perasaan, atau makna dari cerita klien. Dapat menerima klien apa adanya, artinya dapat menunjukkan respek terhadap nilai-nilai remaja, memperhatikan komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Prinsip komunikasi antara klien dan konselor yaitu 2:1, artinya klien lebih banyak bicara dibandingkan konselor. Bersikap sabar, optimis, percaya diri, fleksibel, terbuka, jujur, berpengetahuan luas, dan mampu mengendalikan emosi serta mengerti keterbatasan sehingga dapat merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. Hal-hal yang perlu dihindari dalam konseling adalah bahasa tubuh konselor sebaya menunjukkan sikap tidak mendengar aktif. Misalnya, sibuk menulis, menelpon, SMS, melamun, garuk-garuk, melipat tangan, atau menyilangkan kaki yang akan menimbulkan kesan tidak menjadi pendengar yang aktif. Ya enggak, makanya aku bergabung dengan mereka. Karena bersama mereka, aku merasa diakui. Ya gitu deh. Tapi kok sekarang aku jadi rasa terbebani ya. Aku melakukan sesuatu yang aku nggak suka. Jadinya kayak gini deh. Sering bolos, sering ditegur guru. Menghakimi seperti mengkritik, memberi julukan, menyindir, menyimpulkan terlalu dini. Dan tidak dianggap anak kecil lagi. Makanya semenjak aku ditawari rokok dan membolos, aku nggak enak menolaknya. Padahal aku nggak suka merokok loh, apalagi membolos. Kamu hebat ya. Bangga banget bisa gabung sama Crazy Boy. Menurut kamu, geng itu terkenal ya? Memotong pembicaraan klien sehingga kesempatan eksplorasi diri jadi terhenti. Dia itu sebenarnya baik, perhatian, tidak suka memperlakukan aku dengan kasar. Tapi seperti aku bilang tadi,
Dia terlalu membatasi aku untuk bermain dengan teman yang lainnya. Protektif banget. Sekarang Bagaimana perasaanmu? Memberikan solusi seperti memerintah, mengancam, moralisasi, dan menasehati terlalu dini. Di nilaiku banyak yang hancur. Apalagi uang jajanku kan habis buat beliin mereka rokok. Makanya aku pengen keluar dari geng itu. Jadi gimana dong? Ya lebih baiknya kamu keluar aja deh dari geng itu. Nggak ada untungnya ini kan. Besok kamu ngomong sama teman-teman kamu kalau kamu pengen keluar ya. Menghindar dari pembicaraan seperti membelokkan dan adu argumentasi. mungkin aku harus ngomong secara terbuka sama dia ya. Meskipun aku agak takut sih. Tapi mau nggak mau aku harus ngomong nih. Karena aku nggak mau menderita karena pacaran. Kalau kamu merasa menderita, seharusnya sudah dari dulu kamu mengungkapkan ke pacarmu. Kamu kan tahu, itu namanya bukan pacaran sehat.